apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal. Antek Ahok nih, antek Ahok. Kristen loh. Agama apa aja boleh. Kristen bangsat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana Anies Baswedan pada saat menghadiri acara Mukernas Partai Umat, di mana Anies Baswedan diberikan kesempatan untuk pidato oleh Partai Umat. Dalam pidato tersebut, Anies Baswedan mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak pernah melakukan politik identitas selama dia menjadi gubernur selama 5 tahun. Saya kira memang tidak ada orang yang menuding Anies Baswedan melakukan yang namanya politik identitas saat dia menjadi pejabat atau dia menjadi gubernur di DKI Jakarta. Tetapi Anies Baswedan melakukan itu pada saat pemilihan gubernur tahun 2017. Kita masih ingat bagaimana ada ibu-ibu orang tua yang kemudian ditolak oleh jamaah untuk disolatkan di masjid hanya karena dia mendukung Ahok. Saya kira ini fakta yang tidak bisa ditutupi oleh Anies Baswedan. Anies jangan pernah mengelak atas kejadian itu. Kenapa? Karena hal tersebut itu terblow up ke publik. Jadi sehebat apapun Anda memutar kata-kata untuk mencoba mengalihkan perhatian rakyat Indonesia terhadap tudingan-tudingan tersebut bahwa Anda adalah tokoh politik identitas, itu tidak akan bisa menutupi apa yang sudah terjadi. Dan itu kenyataan yang konkret yang dihadapi oleh rakyat DKI Jakarta kala itu. Karena itu kemudian sepanjang sejarah pilkada di Indonesia, satu-satunya pilkada yang paling barbar, yang melibatkan komunitas-komunitas entitas umat-umat Islam, betul-betul dimanfaatkan untuk memprovokasi tempat-tempat ibadah agar tidak mendukung Ahok menjadi gubernur. Itulah realitas yang harus kita terima bersama. Dan untuk hal tersebut sampai hari ini Anies tidak pernah minta maaf. Itu yang kita sesalkan. Oleh karena itu seluruh narasi-narasi yang disampaikan Anies Baswedan, setiap dia bicara soal politik identitas dan mencoba mengklarifikasi ini dan mempertanyakan ke publik bahwa di mana letaknya saya melakukan politik identitas, tunjukkan selama 5 tahun saya berkuasa. Ada prinsipnya memang di situ Anies tidak melakukan politik identitas. Tetapi pada saat dia masih dalam proses kampanye untuk menuju DKI 1 kala itu. Dan yang membuat kita miris, karena setelah menjadi gubernur, tidak ada juga yang bisa dia lakukan. Sementara sampai hari ini Anies di mana-mana kalau bicara soal kriteria seorang pemimpin selalu melarikan pada track record.
tentu yang menjadi pertanyaan track record apa yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan ini. Apakah yang dimaksud prestasi itu adalah ketika dia membangun yang namanya patung Gota-Goti? Ataukah waktu dia membangun patung sepatu? Itu yang dia maksud sebagai prestasi? Ataukah waktu dia memaksakan program Formula E? Ya, notabene itu tidak ada hubungannya untuk kesejahteraan rakyat DKI Jakarta. Ataukah yang dia maksudkan ketika dia merubah nama jalan, yang membuat rakyat DKI Jakarta sibuk mengganti KTP-nya? Bagaimana penanganan banjir di Kanal Timur yang sampai akhir periodenya tidak ada hal yang dia lakukan di sana, dengan berbagai macam alasan yang dia ungkapkan ke publik, dengan narasi yang seolah-olah bahwa yang dia sampaikan itu adalah satu kebenaran. Jadi saya kira apapun yang menjadi alasan Anies bahwa dia tidak pernah terlibat melakukan politik identitas, itu omong kosong dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena fakta-faktanya real. Kalaupun misalnya Anies Baswedan berdalih bahwa itu bukan saya, pertanyaannya kemudian kenapa Anda tidak melarang? Karena tidak mungkin Anda tidak tahu. Karena yang melakukan itu adalah tim sukses Anda waktu itu. Kenapa Anda tidak larang? Ataupun misalnya setelah terpilih, kenapa Anda tidak berpidato dan mohon maaf terhadap seluruh rakyat DKI Jakarta, seluruh rakyat Indonesia atas perilaku Anda waktu itu? Dia sengaja melakukan pembiaran terhadap kadrun-kadrun untuk melakukan kapitalisasi politik agama dalam rangka mendukung Anda menjadi calon gubernur DKI. Oleh karena itu kemudian, kalau misalnya tahun 2024 Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menginginkan lahirnya tokoh politik identitas, jangan salahkan kami. Karena kami melakukan mandat konstitusi. Bagaimana negara ini kita jaga kesatuan dan persatuannya dari segi orang-orang yang ingin melakukan politik pembelahan. Karena ini bisa mengancam disintegrasi bangsa, bisa membuat konflik horizontal, dan bisa membuat dendam yang berkepanjangan antara sesama rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, tanah milik kita.